aku challenge kali ini tuh seru banget. Untuk tantangan kali ini, jujur ini lebih sulit daripada yang kemarin. Lebih deep ya. Lumayan sulit, bahkan dibilang cukup sulit ya. Lebih berat dan lebih susah dari tantangan sebelumnya yang pasti. Benar-benar challenging. Menurut gua agak gampang sulit sih. Sangatlah sulit banget. Super challenging banget guys. Honestly, not gonna lie. Pakai leather jacket, terus dalamannya pakai manset hitam, bawahannya pakai kulot warna hitam. Gue cuma pakai jaket kulit, handphone adik gua, terus tank top ini, terus ring light yang sudah patah karena kucing gua. Gue akan foto di sini tuh di kamar gue. Tuh. Let's go. I will do my best. Untuk tantangan kali ini luar biasa sulit sih bagi gue. Tadi soalnya agak sempet trouble untuk memilih outfit. Yang menariknya dari tantangan kali ini ya menarik banget karena gue belum pernah foto soul, foto menunjukkan jiwa itu belum pernah. Untuk tantangan kali ini tuh susah-susah sulit ya emang sulit, gampang nggak juga. Konsepnya gue tuh kayak konsep foto di challenge ini tuh gue kayak forgiving myself. Jadi konsep self portrait aku ini, aku mengambil beberapa mood dan perasaan yang pernah aku alami di masa lalu aku sampai di masa sekarang. Yang menarik buat challenge ini menurutku harus bisa nemuin emosi, ngerasain emosi dari jiwa kita, dari diri kita, dan kita pancarin ke ekspresi dan mata kita gitu. Menarik banget. Ini challenge banget buat gue karena gue harus menunjukkan sisi-sisi yang gak pengen gue kasih tahu ke orang lain gitu. Lebih susah dari challenge yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita itu harus memunculkan siapa diri kita gitu kan. Challenge kali ini kesulitan dan problemsnya nggak ada menurut aku. Jadi puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Aku ingin menunjukkan suatu sisi dari Erwin yang tenang, yang santai, tapi untuk soul aku itu dapat tersampaikan ke orang lain. Dari konsep gue pengen nunjukin bahwa sisi sesuatu dari diri gue gitu, dimana gue itu orangnya penuh dengan emosi atau juga gampang sedih juga karena gue orangnya perasa banget. Menurut aku sendiri, untuk tantangan kali ini tidak terlalu sulit dan cukup mudah. Sisi diri yang ingin ditampilin, mungkin ini kayak portrait ketika gue kehilangan kontrol gitu kali. Jadi yang ada hanya sisi pencalitan dan quirkiness-nya itu. Jadi konsep dari self portrait gue kali ini adalah I want to show my soul. I want to show that I am strong and I don't give up easily. Jadi sisi itu yang mau gue liatin ke foto itu. Hai everyone, balik lagi di POMS 3 YouTube series. Di episode lalu, Top 25 sudah mendapatkan online development dengan tema Who Are You? Dan mereka juga mendapatkan challenge kedua, yaitu Self Portrait Challenge. Mereka hanya diberikan waktu 24 jam dengan bimbingan para mentornya masing-masing. Di episode kali ini kita akan melihat hasil fotonya dan juga para juri akan langsung mengevaluasinya. Di akhir episode kita akan mengetahui siapa sajakah para calon new face yang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap top 16. Oke, halo semuanya tim Intel.
Oke guys, halo tim Rizal, ada Kenny, Arin, Edrin, Erwin, sama Denny. Hari ini kita Halo. akan melakukan evaluasi dan penilaian terhadap challenge self portrait black and white yang kalian udah bikin kemarin. Hari ini Iqmal Ovar dan Alisa Nila akan milih fotonya secara online karena mereka sekarang lagi kerja gitu. Jadi hari ini kita ada guest judges, ada Agra Piliang sama nanti ada Pika Kumara. Hari juga ada meter-meter seperti biasa, ada Rizal Rama di Paris, ada Sesti Tungayang, ada Ekene dan Ranti di satu ini yang sama. Pika Kumara. Nah, ini dia Pika Kumara sudah bergabung dengan kita. Say hi dong, Pik, ke tim Rizal. Hai, ini lagi tim siapa? Baru mau mulai. Tim Rizal. Oh, hai tim Rizal. Mana Rizal nih? Hai tim Rizal. Oke, kita mulai dari Arin ya. Itu displaynya bingung. Bentar. Iya. Oke, kalau dari Arin, apa yang ingin disampaikan dari portrait ini, dari seri portrait ini? Aku mau nampilin di sini. Aku mau nampilin sisi diri aku yang suka menyendiri, tertutup sama orang. Gitu. Konsepnya apa, Arin? Konsepnya aku pengen biar kelihatan biar kelihatan depresi gitu sih aku. Agra gimana, Gra? Dari yang disampaikan Arin, dapat nggak? Terus kayak rasanya dapat nggak? Yang dapat satu foto aja sih, yang close up yang tangannya di sini, dari matanya kelihatan. Kalau mau disampaikan kalau dia ngerasa lonely dan depresi, yang itu. Sisanya kayak matanya sebenarnya sama. Sekarang kita lanjut ke Denny. Jadi aku menampilkan kalau ada sisi aku yang dimana aku tuh bisa manly gitu, cuman untuk di beberapa foto aku menunjukin kalau aku tuh ada femininnya juga gitu. Kalau untuk fotonya aku ngelihat di foto ini tuh Denny bisa lebih settle ya, bisa lebih clean, bisa lebih terlihat expensive di sini. Terus lebih enak, nggak terlalu kayak trying too hard gitu, nggak terlalu terlihat intimidating dan lain-lain, nggak terlalu terlihat disturbing gitu, terlihat sebagai fashion model gitu di sini. Tapi mungkin yang kurang adalah rasanya, emosinya, dan siapa Denny di balik layer fisik dan model materialnya Denny gitu. Itu yang masih belum aku berasa kalau ngomongin soul dan proyeksi dari emosi kan harusnya nyampe itu ke hati. Nah, ini belum sih. Aku belum dapet. Oke. Ada ya, lanjut ya. Terima kasih Denny. Ya, Kak. Sekarang kita lanjut ke Kenny. Yang aku mau tunjukin itu adalah jadi perjalanannya Kenny dari dulu sampai jadi Kenny yang sekarang, di masa yang sekarang gitu. Jadi prosesnya, emosi yang aku ambil itu emosi-emosi yang aku punya dari masa lalu aku sampai masa sekarang. Lu udah content with yourself dan lu udah bisa mendeliver rasa yang mau lu sampaikan dengan baik sih. Gue mendapatkan itu. Gitu. Kayak range emotionnya berasa. Aku ngerasain variasinya sih, variasi dari emotions yang dikasih, secara angle dan juga secara estetika juga bagus ya fotonya. Secara cahaya, perhatiin cahaya dan lain-lain, komposisi dan lain-lain. Ya, very interesting sebenarnya. Dia sebagai model juga bodyworks, mukanya juga udah ada progres dibanding yang sebelumnya, Kenny. Thank you semuanya.
Yuk. Keren kan. Kita move ke Erwin. Halo Kak. Halo. Halo. Oke, Erwin boleh sambil dijelaskan konsep Untuk foto ini, Erwin itu ngambil konsep Erwin yang pengen ngeliatin Erwin yang bebas dalam bergerak, Erwin yang udah keluar dari kotak yang Erwin buat. Dengan kebebasan itu buat Erwin lebih tenang, lebih santai, lebih natural, tanpa tekanan. Itu sih Kak. Erwin, sebenarnya menurut gue ya, sorry ya, apa-apa sih, tapi lu kalau bilang gue anaknya judgmental gitu, tapi buat gue hidup lu penuh dengan pencitraan. Gitu, jadi kayak, apa ya, lu nggak paham tapi seolah lu pengen meyakinkan orang bahwa lu paham. Lu nggak open minded tapi seolah lu meyakinkan semua orang lu open minded gitu. Sedangkan balik lagi yang dari awal kita tekankan adalah kita cuma mau tahu lu ada di fase mana, bukan lu udah jadi siapa gitu. Emang dari awal kan dari challenge pertama juga emang susah buat ngebilangin Erwin gitu. Dari development pun gitu, nggak usah challenge pertama, emang susah gitu. Dari Erwinnya sendiri. Kayak kita udah punya A, B, C, D, E, dia cuman ya udah A. Kita lanjut, terima kasih Erwin. Kita lanjut ke Edrin, tim Makasih ya, Rizal Kak. terakhir. Halo. Halo Edrin. Udah. Oke, boleh sambil dijelasin Edrin fotonya. Ini aku konsepnya kayak bingung sama diri aku sendiri. Terus kayak intimidasi sama nunjukin sisi tenangnya aku gitu loh Kak. Dari semua foto, satu mata doang yang lo kasih. Kayak, look at me, aku mau ngasih rasa ini. Look at me tuh kayak gimana Kak? Jelasin. Kayak sadar akan kamera. Memberi gitu loh. Lo memberi ke kamera kayak, gue mau difoto. Oke, gue mau ngasih rasa kayak gue intimidating. Gue intimidating nih. Sebenarnya ini nggak sih narsistik gitu ya feelingnya? Iya. Tapi sebenarnya mungkin Edrin emang narsistik, cuman tinggal emang disadarin aja. Iya. Jadi elemen yang bagian dari karakternya gitu. Hasil self portrait kemarin itu secara general ya itu ya lumayan lah, karena mereka juga baru tahu tentang development Who Are You, jadi kayak lumayan sih, overall lumayan. Hasil self portrait di tim gua itu oke kok, ada beberapa, kan gue megang 5 anak, ada beberapa yang emang sesuai ekspektasi gue, bahkan melebihi ekspektasi gue, dan ada beberapa juga yang kurang, menurut gue ya kurang dari ekspektasi gue sih. Anak yang bisa diajak kerja sama based on challenge itu udah pasti Kenny ya, karena dia orangnya sangat optimis, mengejar ilmu sekali. Terus siapa ya, Edrin mungkin di tim gua ya, Kenny sama Edrin. Semuanya tuh bisa diajak kerja sama, cuman yang paling menonjol yang itu di antara tim gua tuh 2 itu, Kenny sama Edrin. Anak yang susah diajak kerja sama itu sebenarnya bukan susah diajak kerja sama sih, cuman pada saat itu dia mungkin lagi berhalangan di saat challenge karena sakit. Jadi si Denny ini pada saat challenge itu cuman melakukan setengah hari lagi tuh dia istirahat karena sakit. Jadi mungkin karena itu hasil kurang maksimal gitu. Jadi bukan karena dia susah diajak kerja sama, tapi karena ada halangan sakit itu. Tapi overall semua bisa diajak kerja sama. Oke, kita mulai dari Fajri dulu ya. Gue mencoba untuk lebih ekspresif di sini. Gue sempat konsul malam sebelum motret itu sama Karanti tentang keresahan gue yang gimana lingkungan gue tuh tidak menerima gue yang seutuhnya gitu. Belum total sih, tapi kayak udah
gue ngeliatnya kayak masih ke hold dikit. Ya, gue ngerasain juga masih ke hold sih, Kak. Ya, mungkin mata gue agak ke refresh aja karena ini lebih variasi gitu. Oke, Mika. Dengan progres yang lu punya sekarang tuh jadi bikin gua nggak kecewa karena lu pilih Karanti sih. Iya benar, karena kan lu tolak ya pas itu ya, jadi kayak gue punya ekspektasi Fajri itu ya seperti apa gitu, dan ternyata ya itu akhirnya lu bisa mempunyai melewati itu loh, kayak ngedobrak sampai bisa diproses sampai dengan proses yang saat ini gitu, dengan hasil yang sekarang gitu. I like. Kalau Fajri di tim lo belum tentu bisa begini dong. Apa? Bisa lebih. Lo belum. Kita lanjut ke Esther. Aku sebenarnya jujur agak kecewa sama hasil fotonya. Nggak terlalu begitu sih. Terus aku juga sebenarnya masih bingung gitu sama aku foto gitu try to post macem-macem, tapi jadinya agak jadi lupa gitu untuk nyampain isi dari fotonya gitu. Ini kayak pose-pose yang gini ini lebih menarik tuh, lebih kelihatan Esthernya tuh kayak bisa lepas, dan rasa ceria dan ketawanya tuh beneran deliver, nyampe, bukan yang kayak gue ketawa loh gitu. Emang beneran kayak kelihatan kalau emang kamu lagi menikmati ketawa kamu gitu di situ. Nah, giliran yang pose-pose beneran jadi ya gitu aja gitu rasanya. Cuman untuk yang lain yang lebih bergerak gitu, kamu lebih menarik, jadi lebih kelihatan Esthernya itu gimana. Itu. Karanti gimana kerja sama Esther? Secara Esthernya gue kayak seneng sih, dia berarti mendengar yang kemarin gitu, terus dia memasukkan hal baru. Dia juga kayak, Kak beneran nanya jujuran kayak, aku nggak ngerti siapa diri aku gitu. Terus gue kayak, nggak apa-apa ntar dulu gitu, kita bingung juga ngejelasinnya gitu kan. Kita lanjut ke Papo. Oke. Di sini foto yang aku foto di sini itu aku mau nunjukin kayak Papo ini terjebak di lingkungan yang bisa dibilang toxic gitu sih, kayak resah gitu sih. Ya sebenarnya kalau secara ngelihat foto Papo yang beda, foto yang ini beda ya dibanding sebelumnya. Dari selfie sebelumnya, dari waktu apply yang lebih ke ganteng-ganteng gitu kan. Ya ada usahanya sih mau ke situ, cuman masih belum jujur. Jadi mungkin bukan nggak kelihatan kesedihan atau kegelisahan di matanya, tapi nggak terasakan, jadi nggak berasa. Iya. Nggak berasa. Mungkin di layer luarnya kayak secara ekspresi muka gitu bisa gitu. Dan mungkin Papo pikir foto bisa dibohongin ketika orang nangkep gitu. Tapi kan sebenarnya enggak. Kamera nggak akan bisa ngebohongin emosi yang dikasih pada saat lagi eksekusi fotonya gitu. Lanjut Angelica. Angelica boleh sambil diceritain kamu ingin menyampaikan apa? Oke Kak, jadi di foto-foto ini, jadi sebelumnya kan pas di online development itu aku sempat ceritakan soal kalau misalnya aku dari kecil emang mainnya sama kakakku yang cowok, bener-bener kayak he treats me like a boy juga kan. Jadi di sini aku sebenarnya di beberapa foto juga nampilin sisi tomboynya aku gitu. Nah terus sempat aku juga ganti baju di sini, aku nunjukin kalau misalnya aku tuh bright dengan cara kayak ketawa, tapi kemarin juga Karanti saranin aku untuk coba muka yang kayak ekspresinya kayak sendu sedih gitu kan. Dan aku juga coba, jadi kayak gini sih hasilnya, seperti itu. Yang gue tangkep gitu dari, lu udah bawa konsep, terus habis itu lu nggak nyaman dengan apa yang Ranti omongin karena berbeda dengan apa yang mau lu kasih. Gitu, jadinya makanya disconnect. Gitu. Padahal mentor hanya mengarahkan agar mendapatkan emosi sejujurnya. Tapi masalahnya lu udah bawa emosi yang saklek gitu loh. Lu udah bawa emosi yang saklek, makanya susah dimasukin. Jadinya akhirnya acting dan palsu karena lu nggak nyaman dengan emosi yang seharusnya tercipta. Hasil self portrait challenge secara general menurut gue bagus-bagus sih, banyak yang meningkat secara estetik dan rasa sih. Beberapa anak, gak beberapa sih,
70% menurut gue udah nangkep, 30%-nya masih nggak paham. Tapi gue senang melihat progresnya. Hasil self-portrait challenge tim Ranti, anak-anaknya berproses, 3 orang berproses, terus gue senang banget Fajri udah bisa membuka dirinya, Esther lebih nyoba banyak hal lagi, Papua juga secara estetik dia makin naik, Angelica malah turun tapi. Anak yang paling bisa diajak kerja sama di tim gue itu ada Fajri dan juga Esther. Tapi Fajri sih yang meningkat banget soalnya dari challenge sebelumnya dan challenge sekarang dia komunikasinya lebih lancar, lebih terbuka sama gue. Jadi kali ini gue surprise sama Fajri. Kalau anak yang hard to work with dan juga bikin gue kecewa itu ada Angelica. Karena komunikasinya nggak lancar, terus kayak gue pikir fine, tapi pas penjurian ternyata dia juga nggak nangkep semua yang gue kasih pas lagi asistensi challenge kemarin tuh ternyata semuanya salah di otak dia gitu. Gue pikir dia bisa menyerap itu dan gue nggak apa-apa banget dia nggak ngerti 100%, tapi ternyata dia sebaliknya banget. Jadi gue sangat bingung dan juga kayak ya udahlah. Kita mulai dari Trisha. Oke, ini udah ada nih share screen-nya. Jadi Trisha boleh sambil ceritain Trisha yang mau diproyeksikan dari diri kamu tuh kayak apa sih sebenarnya? Iya, Kak. Jadi sebenarnya tuh kayak lebih mau nunjukin di situ tuh apa yang aku rasain tuh kayak ada rasa sedih, terus rasa kecewa, rasa cemas, overthinking, terus kayak ngerasa sendiri, bingung, dan kayak bingung kayak nggak tahu, nggak ada arahnya gitu, nggak punya tujuan sampai akhirnya tuh mau nggak mau kita tuh harus kayak bisa nerima semuanya, nerima ya udah emang ini jalannya harus kayak gini, harus bisa diterima. Pencapaian lah ya intinya, pencapaian kamu sampai ke titik sekarang ya. Iya, kayak gitu. Oke. Ya aku suka sih rasanya kerasa bervariasi gitu ya. Mungkin emang iya sih gitu, kayak kalau secara pose dan mood kurang bervariasi dan kurang emosional gitu. Tapi gue suka banget, menurut gue matanya tuh sangat bercerita gitu. Matanya tuh dia nggak ngasih tahu, nggak segitu yang kayak gue tuh sedih banget gitu. Gue suka banget matanya tuh yang beneran in between gitu loh. Sekarang lanjut ke Ali. Jadi untuk di foto-foto ini aku mau memproyeksikan diri aku proses gimana ketika aku sedang kambuh, yaitu memikirkan hal yang tidak penting, yang tidak seharusnya dipikirkan. Itu jadi untuk prosesnya itu aku selalu memikirkan yang nggak seharusnya dipikirkan, terus nggak bisa untuk diungkapkan dengan omongan atau cerita ke orang-orang. Tapi sebenarnya kan aim-nya kita pengen dapet siapa si anak ini dari satu foto, atau kita bisa ngeliat dimensi lainnya dari beberapa foto lain gitu. Soalnya kalau kayak gini jadi kepingan gitu loh. Jadi kayak foto story nih jadinya. Sama jadi kayak, menurut aku ini bukan portrait model sih Ali. Kayak ini kayak talent sih. Iya. Kayak talent iklan. Kayak ini tau, kayak apa? Literal ini apa? Jadi Emotion yang lo cari di Google, orang marah. Gitu. Iya, orang benar. gitu ya. Bener. Tapi kita tetap nggak tahu siapa Ali. Aku sih ngeliat foto ini aku nggak kenal dia siapa. Betul. Orangnya kayak gimana, apa segala macam itu tuh nggak dapet. Iya. Dan nggak dijelasin secara literal dengan kata-kata tadi tuh jadi gimana ya jadinya? Jadi terlalu literal semuanya. Yes. Ya. Literal banget, bukan kayak potret fashion gitu. Kalau gue lihat tuh kayak ini, kayak apa sih, lagi casting, terus karakternya kayak gimana, nih karakternya kayak gini ya, terus ayo ekspresi ini, terus ini nih fotonya gitu. Yang gue bilang tadi, lu ditaruh satu tempat, terus lu disuruh beberapa emosi gitu. Iya. Ini kayak foto aktor yang waktu itu, Gra. Iya, foto aktor yang itu, betul. Iya. Itu referensi. Benerin kata-kata. Jadi kayak nyalin nih. Talent gitu. Kita lanjut ke Altiara. Altiara boleh sambil ceritain kamu pengen memproyeksikan apa? Di sini aku memproyeksikan diri aku tuh dari yang aku sedih karena
aku sedih karena berbagai masalah di hidupku gitu. Terus aku jadi aku marah, aku menyalahkan keadaan, aku kayak kurang bersyukur gitu. Tapi lama-lama aku berpikir bahwa nggak bisa kalau terus-terusan cuman nyalahin keadaan, dan akhirnya aku mulai positive thinking dengan hidupku, dan aku mulai bersyukur. Akhirnya aku mulai bisa lebih menerima diriku sendiri, dan aku lebih bisa mengekspresikan diriku akhirnya. Oke, sekalian langsung aja yuk para juri. Mau dimulai dari siapa nih? Agra. Sebenarnya di luar soal brief dan konsep dan lain-lain, aku memang masih merasa aku belum merasakan siapa Altiara sih. Sejujurnya secara personality kayak masih general banget, masih personanya tuh belum keluar. Terus kayak ya udah kamu dengan visi kamu gitu, terus tapi kayak apa value yang lebih dari itu tuh belum kebaca sih Altiara. Karakter kamu gitu sebagai orang tuh belum jelas Oh, oke, Kak. terbaca. Harus apa ya? Harus lebih terbuka lagi sih kamunya. Itu aku ngerasa energinya tuh masih ditahan gitu loh, kayak masih belum mau di-sharing ke orang gitu, belum mau disampaikan. Halo Kak, aku di foto ini aku ingin bercerita kalau aku ini orang yang strong person, orang yang kuat yang kayak Cerita lagi. Sama semuanya ini. Sama. Ya bisa melewati, ya pokoknya banyak hal-hal yang udah aku lewatin dan aku bisa melewati itu. Dan aku di satu sisi aku juga orang yang suka ketawa, periang, dan tapi satu sisi aku itu orang yang cepat overthinking dan sedih. Orang yang mencoba kuat ya? Iya, terpaksa kuat gitu. Terpaksa kuat. Iya, aku melihatnya malah ya mau gimana, udah pokoknya. Tapi kayak apa ya, ibaratnya lu kayak menjalani kehidupan dengan bukan belum menerima, tapi lebih ke surviving. Iya, gitu. Jadi emang hari-hari lu sakit gitu. Tapi kan ya gue harus hidup ya gimana ya gitu. Bener. Sebenarnya masih sejalan sih dengan apa yang disampaikan sama dia. Cuman dia nggak aja. Jadi kayak yang tadi lu bilang, gue ngerti kenapa lu pilih ini, lu suka ini, sama karena gue juga sebenarnya yang paling oke menurut gue ini gitu, yang paling rasanya lebih nyampe gitu, lebih jujur gitu. Cuma emang rada nggak connect aja sama yang lo bilang fierce. Ini buat gue ini justru vulnerable banget, bukan fierce gitu. Oke, untuk foto challenge kali ini aku lebih ceritain aku bisa mengekspresikan diri aku yang sebenarnya aja sih Kak, gitu. Dan aku di sini juga gimana Kak? Diri kamu yang sebenarnya seperti apa? Diri aku yang sebenarnya mungkin lebih bisa ekspresif gitu Kak. Menurut aku ini fotonya sama kayak yang selfie kemarin tau. Angle-nya, semuanya, rasanya, posenya mirip, cuman beda hitam putih aja. Gitu. Terus ditambah dengan versi galau-galau gitu. Tapi aku nggak really see who you are gitu. Di sini lebih kayak pose-pose aja. Lebih foto pose doang. Iya, nggak berasa. Nggak ada rasanya. Hasil self-portrait challenge secara general menurut gue unik-unik sih. Cuman masih ada beberapa anak yang kurang ngerti dan nggak mau nanya dan emang punya konsep dan kemauan mereka sendiri gitu. Jadi tapi overall bagus-bagus sih. Kayak dari beberapa foto mereka tuh kita bisa tahu mereka itu siapa. Hasil self-portrait challenge tim gua menurut gua bagus, tapi beberapa anak masih ada yang kurang ngerti kali ya sama yang online development kemarin, dan itu nggak mau nanya karena gue pikir udah ngerti. Dan tapi overall bagus sih hasilnya menurut gue ya. Anak yang paling bisa diajak kerja sama di tim gue itu ada Trisha, Ali, sama Altiara sih. Komunikasi sama mereka tuh gampang banget. Terus mereka setiap mau mulai foto tuh mereka nanya-nanya dulu ke gue. Jadi itu yang membuat gue senang kerja sama mereka. Anak yang agak hard to work with di tim gue, menurut gue nggak ada sih.
Cuman mungkin ada yang bebel aja sama konsep mereka sendiri gitu loh. Jadi kayak apa ya jatuhnya? Kayak bukan self portrait, jatuhnya kayak fashion shoot gitu. Kita mulai dari Sri ya, bentar. Di sini aku mau ceritainnya tentang diri aku sendiri sih, Kak. Kayak aku ini kan tipe orangnya tuh disebut introvert enggak, disebut extrovert juga enggak. Jadi aku itu tipenya dua-duanya. Jadi kalau misalkan aku lagi di luar, aku bisa ketawa lepas sama teman-teman, sama yang lain gitu, bisa bercanda dan yang lainnya. Tapi ketika aku sendiri, aku juga bisa kadang nangis sendiri gitu, kadang merenungi nasib sendiri, kadang kayak gitu. Jadi itu gambaran aku ketika aku sendiri, aku kayak merenung. Kadang aku nggak tahu apa yang aku pikirin, tapi kayak aku kok gini, kayak sedih aja gitu. Aku belum merasa kejujuran di sini sih sebenarnya. Ini banyak yang pose sebenarnya, yang terlalu pose, terlalu tadi tuh yang tangannya ini terus yang tangannya gini tuh kayak drama, teater, video klip gitu. Kayak it's not the task though. Kita pengen tahu siapa Sri sebenarnya gitu. Sebenarnya yang mau kita cari itu kejujurannya itu dalam kalian untuk menerima kelebihan dan kekurangan kalian gitu. Kita mau lihat itu. Dan ketika kalian udah bisa menerima kelebihan kalian tuh jadi bisa lebih memproyeksikan perasaan kalian gitu. Jadi pasti kayak misalnya yang kamu bilang di foto-foto ini kamu mau menunjukkan kesedihan, kesendirian, dan loneliness kamu gitu kan. Cuman karena kamu belum bisa jujur dengan diri kamu sendiri, jadi kamu nggak bisa memproyeksikan si perasaannya gitu. Jadi nggak sampai nih rasa untuk kesedihan dan loneliness-nya gitu. Gitu sih paling bener. Kayak kamu emang sebenarnya masih belum paham gitu, belum ngerti untuk lebih jujur tadi gitu. Jadi nggak deliver gitu yang mau kamu sampaikan. Sekarang kita lanjut ke Kanaya. Kalau di foto ini Naya mau nunjukin diri Naya tuh yang strong, ceria, tomboy. Dan di sini Naya juga ngabarin diri Naya yang wanita sederhana, yang punya semangat untuk terus bekerja keras dan mandiri, Kak. Dan Naya mau nunjukin pribadi Naya yang gak neko-neko. Artinya tegas gitu, berusaha gak suam-suam, jadi gak bimbang dalam mengambil keputusan. Terus itu yang saya ingin tampilkan di foto ini, Kak. Tampilin di sini Naya muka saya yang tegas, agak sedikit galak gitu kayak orang-orang bilang, dan Naya nggak menutup-nutupin kayak pura-pura dimanis-manisin atau gimana, jadi pengen apa adanya aja gitu Kak di foto ini. Tapi tetap elegan. Oke, kalau aku sebenarnya ngelihat Kanaya di sini makin yakin Kanaya sebagai fashion girl ya, gitu. Di sini feelingnya editorial portrait gitu sih. Itu dapat secara untuk menunjukkan Kanaya sebagai model gitu, portrait model ini dapat sih sebenarnya. Kayak angle-nya bagus, mukanya bagus gitu. Aku suka sih yang senyum ini, aku suka kayak sincere gitu, tulus. Kayaknya Kanaya belum sebenarnya belum totally sepenuhnya tahu dari apa tadi yang mau disampaikan. Untuk cara visualisasinya tuh belum sepenuhnya tahu cara proyeksi ini ya sebenarnya. Tuh. Jadi kalau misal orang yang tadi nggak ngedengar cerita Kanaya, kita kan ngeliat ini sebagai fashion shoot aja gitu loh. Kita lanjut ke Raki. Jadi aku pengen memproyeksikan tentang perasaan aku saat ini, mungkin selama setahun lebih, aku kebanyakan sedihnya.
dan aku pengen ngekspresin hal itu ke dalam foto itu Kak. Halo Raki. Ya halo Kak. Iya sebenarnya tadi rasanya belum sampai ya. Untuk kamu tadi kesedihan, ini aku tidak melihat kesedihan di sini di foto-foto ini gitu. Terus tadi kalau kata kamu bilang karena kamu kurang ekspresif, jadi kamu kayak nggak bisa ngutarain perasaannya gitu ya. Iya. Sebenarnya kalau kamu udah bisa ngebuka layer dan tembok kamu tadi, emang kamu beneran sedih, pasti itu akan ngikut keseluruhannya. Kayak ekspresi kamu juga jadinya lebih ya keluarnya kayak gitu, bukan malah jadi dibikin-bikin ini ekspresi sedih gue lo kayak gini gitu, enggak. Kita juga pasti mau ngeliatnya kamunya secara secara natural keluarnya kayak gimana gitu. Dan di sini belum ke deliver juga sih rasanya, dan ya masih jadi kayak konsep photoshoot aja gitu. Sekarang kita lanjut ke Laksmi ya. Jadi self portrait aku yang kemarin itu aku lebih bawa ke perasaannya Laksmi pada saat itu, dan selain bawa perasaan juga didukung sama suasana yang di sekitar Kak. Jadi semua emosi yang ada di dalam tubuh Laksmi itu Laksmi keluarin semua. Dan selain suasana dan perasaan juga didukung sama orang-orang di sekitar Laksmi. Perasaan apa yang mau disampaikan Laksmi? Perasaan yang selama ini terkumpul kayak sedih, marah sama diri sendiri. Terus kadang kenapa Kak? Sedih sama diri sendiri, marah kenapa? Misalkan terjadi suatu hal yang dimarahin oleh orang lain atau ditegur oleh orang lain, jadinya kayak kebawa perasaan, terus nggak pernah dilupain gitu Kak. Kalau aku lebih ke mau nanya sih, Laksmi, itu yang tadi Laksmi omongin pengen begini konsepnya gitu, itu pemikirannya Laksmi apa dari mana Laksmi? Pemikirannya aku sendiri Kak. Keren. Majid tidak salah pilih. 14 tahun. Makannya bos. Gokil. 14 tahun udah deep. Kalian apa serem ya nih? Tapi bener, tapi berasa banget. Tapi dia sebenarnya gampang banget buat di direct gitu loh, kayak Laksmi coba kamu lebih ini lagi gini. Kayak gini Kak, ya coba. Nah makanya dia tuh setiap nanya tuh lebih ada banyak variasinya gitu loh. Walaupun sebenarnya kalau aku lihat dari keseluruhan variasi yang dia kasih itu lagi. Tapi kalau disuruh yang kayak coba mainin angle-nya atau apa rasanya gini lagi. Tangkep sih dia. Kasih Laksmi. Oke, kita lanjut ke Noah. Kalau untuk konsep awalnya tuh aku nggak ada kayak satu spesifik tertentu, cuman yang mau aku tampilin mungkin kayak gimana Noah kayak berhadapan dengan orang lain sama ketika dia lagi sendiri gitu sih Kak, kurang lebih. Mungkin kalau aku nunjukin keluar tuh kayak cenderung jutek, flat, terus kayak pendiam gitu. Tapi kalau misalnya aku merasa kalau aku ketika aku lagi sendiri aja, itu kayak apa ya, kayak it's another person gitu loh. Jadi mungkin ada keluar sisi quirky-nya atau apa gitu, kurang lebih gitu sih Kak. Cuman karena aku sebenarnya sejujurnya bingung buat gimana caranya apa memproyeksikannya gitu loh ke dalam self portrait ini. Jadi aku sebisa mungkin cuma ngikutin arahan dari Kak Sari aja untuk coba memperbanyak gerakan pas lagi photoshoot. Karena mungkin aku juga sadar kekuranganku tuh mungkin secara knowledge sama secara eksekusinya kekuranganku tuh dalam facial expression mungkin ya. Jadi aku mencoba nutupin itu pakai gerakan gitu buat nunjukin emosinya. Ini giga kurang lebih. Soalnya ini menarik banget, gue ngeliat mata lu tuh beneran bercerita banget ya buat gue gitu. Sebenarnya kayak banyak banget cerita di mata lu. Cuman mungkin karena lu tidak bisa apa ya merangkum perasaannya,
Jadi lu sebenarnya bingungnya di situ ya? Perasaan apa yang lagi lu rasain waktu itu? Ya sih Kak, mungkin kurang lebih kayak gitu Kak. Alright. By the way, I love your jacket. Jaket lu keren banget. Terima kasih Kak. Aku mau nambahin. Menurut aku malah dari tadi penjelasan lo, Noah, itu malah yang kita cari sih. Gue dengarnya malah gimana ya, gue senang gitu loh, lu kayak ya udah jujur emang gue senang aja pakai tripod doang terus gue bergerak. Maksudnya emang itu yang lo rasain dan terdengar memang benar gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Ini lu malah ngadepin Kara Noah sekarang gitu. Gue ngerasa wow ini keren, ini Noah gitu ya, progres banget. I like. Dia kalau di sini gue liatnya dapat nangkep quirky, dark, mysterious, seniman soul, artistic soul. Dari kalau gue ngelihat progresnya Noah dari sebelumnya yang interview itu, yang dimana dia masih nothing menurut gue ya, itu udah jadi something sih sekarang. Kita next ke Jin. Jadi saya mau memproyeksikan kalau momen dimana itu udah capek dan udah marah sama apa yang orang bilang. Jadi itu saya udah nggak mau ngedenger apa yang orang bilang. Lu tuh gini, jelek, rempeng, monyong gitu kan. Saya udah momen dimana saya udah nggak mau dengerin kata-kata orang dan saya menerima diri saya sendiri dan saya udah capek sama semua itu. Tapi ada juga di momen dimana saya marah gitu. Menurut aku masih too much aja sih, kayak nggak tahu, gue masih nggak tuh terlalu banyak pose, terus gue jadi kayak nggak fokus sama lo gitu, jadi kayak iya makanya mungkin tadi nanya konsep kali ya, karena jadi kayak ya kamu mau bikin apa sih gitu, jadi aku nggak fokus sama kamu tuh orangnya gimana, masih kurang effortless sih menurut aku, kurang santai. Yang kayak ya mungkin ya itu ya, Gin sebagai personality yang memang ingin membuktikan dirinya ke dunia gitu, jadi kan emang bahan bakarnya adalah anger dan dendam gitu ya, dan ambisi, jadi kayak semuanya dilakukan dengan kebesaran gitu kalau menurut aku, kayak too much, jadi kayak akhirnya jadi kayak all over the place. Instead of showing who you are, ini jadi kayak wanna show off who you are, you know? Oke, kita next ke Theo. Theo boleh sambil dijelaskan kamu pengen memproyeksikan apa? Bisa, Putri. Sisi emosi yang ketahan selama ini gitu, sisi emosi sedih yang ketahan, jadi lama-lama pas ditahan jadi stres gitu atau depresi gitu bisa disebutnya, kayak gitu sih Kak. Tapi aslinya lo emang gitu? Emosi, iya emosi emang orangnya lebih ke emosian juga, sama gampang perasa lah, jadi bisa emosi bisa gampang sedih juga, kayak gitu. Aku rasa progres banget sih Theo, jauh dibandingin tugas pertama. Di sini aku ngerasa Theo lebih loose sama dirinya dan lebih nggak harus ganteng-ganteng gitu. Jadi emang beneran fokus ke dalam gitu ya. Walaupun memang mungkin secara estetika atau teknik atau segala macam masih ada kekurangan gitu. Tapi di sini tuh ya udah berhasil melewati atau merubuhkan satu layer tembok lah, mungkin belum semua gitu, tapi udah memulai apa, is a good start lah, udah memulai journey-nya nih gitu. Aku nggak tahu, tapi menurut aku ini foto-foto ini make sense sih di karakter Theo, emang make sense anaknya kayak gini deh aslinya kayaknya, nggak tahu ya. Oke, terima kasih Theo. Kita lanjut ke Hani. Di foto kali ini aku pengen memproyeksikan Hani yang ceria, tapi bisa juga serius gitu loh. Aku kan dikenal orang kayak orangnya kayak petakilan gitu loh Kak. Kayak berisik gitu, rame. Tapi aku juga bisa serius gitu loh. Gitu sih. Aku suka banget di foto Hani, kayak jauh banget dibandingin tugas selfie.
Kayak well done. Kayak di sini tuh Hani bisa ada di gray area yang nggak tahu, mungkin ini juga kurasi Sari ya. Kurasi Sari. Ini bagus. Ini kayak model, dan di situ kayak ada feelingnya tapi bukan sesuatu yang literal gitu. Sebelumnya aku paling suka yang ini nih, sebelumnya. Bukan dari yang depan hitungannya, lagi. Ini aku paling suka ini tadi. Bukan. Ini aku paling suka. Ini berasa kayak vulnerable, berasa fragile-nya, berasa Haninya. Dia nggak too much lagi dengan alis-alis yang dinaikin kayak kemarin tuh yang too much itu. Di sini malah kita justru ketika ngelihat Hani apa adanya, malah kita ngeliat model loh. Sangat menarik. Iya. Justru malah kelihatan model. Struktur mukanya, badannya, semua gitu. Dengan birthmark-nya gitu. Oke, lanjut kita ke Samuel. Jadi kemarin itu sebenarnya aku sempat bingung gitu mau deliver apa gitu. Aku juga sempat nanya ke Kak Sari kan, kalau yang kayak begini tuh aku bisa nunjukin sisi ini aku nggak sih Kak, nunjukin sisi ini aku bisa nggak sih Kak gitu. Tapi setelah besoknya apa ini tuh apa sisi ini itu tuh sisi feminim dan maskulin aku gitu, kalau kayak begini tuh bisa nggak sih Kak gitu. Aku nanya sama Kak Sari kan, baru Kak Sari besoknya ngasih saran, ngasih asistensi lagi. Nah aku mulai tuh gimana caranya apa yang dibilang Kak Sari itu aku lakuin gitu. Pertama tuh susah banget Kak, kayak apa ya, gimana ya gitu. Baru Kak Sari juga bilang coba dengerin musik gitu yang bikin kalian tuh intinya ada feeling gitu. Nah aku baru langsung dengerin musik, aku coba lagi. Even pertama itu memang tetap masih agak susah gitu, tapi setelah aku coba lagi dan dibantu dengan Kapika yang bilang coba nggak usah, jangan tense banget, jadinya kamu too much banget, yang kayak kalau di challenge kemarin tuh kan aku jadi tense banget tuh kayak too much-nya gitu kan, dan aku pull down edge-nya itu. Nah itu mau mencoba untuk melakukan itu gitu, dan yang aku mau tampilkan itu ya udah free aja gitu. Jadi kan tadi lu sempat bilang lu mau menunjukkan sisi kebebasan lu, free segala macam. Gue tapi tidak menemukan, rasa itu nggak nyampe bebasnya. Ini malah kalau Theo tadi kayak kata Kadu, dia merasa kayak nggak mau kelihatan jelek di situ. Di sini gue malah ngeliat tuh pengen kelihatan ganteng semua gitu di foto-foto lu. Jadi gue tidak merasakan kebebasan itu sih. Kalau lu mau mendeliver free lepas segala macam, nggak mendapatkan itu. Kayak gue masih ngerasa saya harus lihat ganteng gitu di sini. Gitu. Jadi berbeda banget. Udah itu paling yang gue tambahin. Yes. Aku juga cakep sih gitu, tapi ya masih belum berasa aja. Ya, udah next gitu jadinya. Udah cakep. Benar. Ya. Jadi malah forgettable ya dibanding selfie. Iya dibanding selfie iya sih. Sekarang kita Ibnu, halo. Hai Karanti. Jadi pas kemarin itu shoot itu pertama yang aku rasain itu cuman marah. Terus abis marah itu kayak apa ya? Kayak tiba-tiba ketawa gara-gara ada kejadian lucu. Pas shoot gitu aku dikira mau maling motor orang. Terus abis itu kan aku ketawa gitu kan, terus kayak ngeliat hasilnya nggak maksimal, kayak kecewa gitu sih. Jadi diapresiasin sama itu foto gitu Kak. Gitu aja sih Kak. Iya nih si Ibnu kayak kalau menurut gue masih banyak yang di ini ya, dikonsepin. Setting banyak ya maksudnya. Banget kayak iya di setting, bukan yang malah jadi apa ya, kayak ya udah gerak bebas gitu loh. Kayak kan kalau misalnya kalian jadi diri sendiri tuh malah geraknya kalau menurut gue itu lebih bisa senatural itu loh. Bukan malah jadi kayak tadi tuh ada beberapa yang gue lihat kayak entah jarinya di giniin lah, pokoknya di setting dah. Ada beberapa part yang lo setting gitu. Oh ya intinya ya make sense sih Kak. Nggak natural gitu ya Zal, nggak naturalnya ya? Iya nggak natural.
Nah, ini juga tuh. Ya make sense kata Kak Dika, emang kayak lo nggak berani, ya emang nggak berani buat jelek gitu loh. Kayak Jelek lo itu emang di luar settingan lu gitu, yang lu ngerasa lu cakepnya begini gitu. Lu nggak berani keluar dari itu. iya belum berani untuk keluar dari situ. Makanya lo kebanyakan konsep tuh. Oke. Thank you Ibnu. Self portrait secara general buat gue oke lah gitu. 60% mungkin oke gitu, karena self portrait ini cukup menantang sih menurut gue gitu ya. Kalau gue berdiri di kaki mereka yang awam gitu, self portrait ini lumayan berat gitu, karena nggak ada teorinya gitu, nggak ada teorinya. Ini lumayan abu-abu, tapi lumayan banyak anak yang bisa menangkap dan memvisualisasikannya gitu. Hasil self portrait dari tim gue oke sih gitu, kayak mereka bisa menangkap, mereka bisa menyajikan. Ya kalau dibanding sama tim lain, tim gue sangat membanggakan. Based on challenge kali ini, yang paling bisa gue ajak kerjasama adalah menurut gue Noah gitu. Nggak tahu kenapa challenge kali ini Noah lumayan Noah lumayan oke gitu, kayak mungkin emang soul-nya udah ada gitu. Jadi kayak gue gampang banget ngedirect dia, gampang banget, kayak secara taste sama, secara frekuensi sama gitu. Anak yang rada hard to work with di tim gue itu ada Jin. Jin itu kayak apa ya? Buat gue challenge kali ini adalah sebenarnya nggak usah lu konsepin gitu, nggak usah kebanyakan konsep, karena kita beneran mau melihat lo apa adanya tanpa ditutupi dengan semua konsep gitu. Jadi kayak Jin itu semuanya harus usaha, semuanya harus effort gitu. Mungkin buat gue Jin belum ada di level dimana mengerti bahwa konsep effortless adalah sebuah effort gitu. Bye-bye, terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Menurut gue, tim mentor siapa yang hasilnya paling maksimal di challenge kali ini, itu timnya Kak Sari. Karena di setiap tim dia tuh kayak apa ya, ada gitu loh estetikanya, terus emosinya. Walau beberapa ada yang itu ekstra, ada yang nggak effort juga sih. Tim mentor yang hasilnya paling maksimal, Ranti dong. Tim yang paling maksimal dalam self portrait ini menurut gue ya tim gue, karena gue cukup bangga dengan tim gue yang berhasil menangkap elemen-elemen yang gue mau gitu. Kayak secara soul mereka bisa bikin apa yang udah gue arahin gitu, kayak secara estetik, secara kerjasama tim, kerjasama gampang di direct dan sebagainya gitu. Kayak gue cukup puas dengan tim gue. Good job. Mentor siapa yang hasilnya maksimal? Semua sih, semuanya maksimal sih. Anak-anaknya juga oke, mereka menjalankan tugasnya itu dengan baik. Ya overall oke sih semuanya, semua mentor. Tapi pastinya tim gue yang paling maksimal. Untuk anak calon new face, untuk challenge selanjutnya menurut gue kalian harus lebih jujur sih, berani nanya aja gitu. Kalau emang nggak ngerti ya bilang nggak ngerti aja. Terus sama kalian mulai harus cari referensi di luar gitu. Maksud gue mulai research kayak model tuh Indonesia kayak apa, model luar kayak apa. Mulai cari tahu lebih banyak lah biar ilmunya tuh juga upgrade sendiri gitu. Jadi nggak cuma dari kita, tapi kaliannya juga lebih usaha untuk mencari hal-hal yang sebenarnya kalian juga masih bingung dan abu-abu. Masukan gue untuk calon new face menghadapi challenge berikutnya, nggak usah panik. Gitu. Ketika lo nggak panik, lo akan mendengar clearly gitu. Jadi kayak lo gampang di direct, lo gampang mengerti gitu. Jadi kayak jangan panik. Buat gue kayak semakin lo panik, semakin lo punya ekspektasi, semakin buyar dan semakin susah kita mendevelopment kalian gitu. Pesan gue untuk new face di challenge selanjutnya itu
lebih memahami kali ya, lebih memahami apa isi dari development yang udah dikasih. Jadi di setiap challenge di challenge selanjutnya itu kalian bisa mengerti apa yang harus dilakukan gitu, apa makna dari development untuk challenge berikutnya gitu. Dan juga saling respect sih, karena gue udah sering banget ngomong di development di kapanpun, pokoknya saling respect karena mentor juga punya kesibukan, bukan cuman kalian yang harusnya disuapin gitu. Jadi kayak ya sadar diri aja lah gitu. Masukan gue untuk para calon invest buat challenge selanjutnya, gue berharap kalian tuh bisa bisa lebih all out lagi, bisa lebih berani lagi untuk nanya kalau misalnya ada yang gak dimengerti, karena itu penting banget. Karena mungkin ya next challenge tuh bakal lebih susah, kan gak ada yang tahu. Jadi banyak-banyak nanya sih. Strategi gue menghadapi next challenge itu sebenarnya nggak ada gitu. Cuma gue lumayan kepikiran aja, masalahnya anak gue lumayan banyak gitu. Jadi kayak aduh, challenge berikutnya lumayan akan berat dan anak gue banyak gitu. Jadi gue lagi mencari-cari gimana caranya semuanya efisien gitu. Strategi untuk next challenge, gue bingung sih, sebenarnya nggak ada juga. Karena dari awal kan memang gue juga berjalan sesuai anaknya ya. Jadi ketika anaknya memang ngasih energi dan ketahuan dia mau, dia beneran jujur ke gue, dia ngasih tahu dia ada di titik mana gitu, gue akan dengan bener-bener bisa ngebantu mereka gitu. Jadi kayaknya nggak ada strategi sih, lebih ke anaknya aja. Ketika memang mereka mau dan gue dapet vibe-nya, mereka jujur sama gue akan berusaha 100% untuk merekanya. Strategi gue buat next challenge, gue mau nge-push anak-anak gue buat lebih all out lagi, dan gue nggak mau ada miscommunication. Gue mau nge-push mereka buat mereka mau tanya gitu loh kalau misalkan ada yang nggak dimengerti gitu sih. Strategi gue karena mungkin dari tim gue ada yang dikurasi, jadi gue lebih fokus sama anak-anak gue di tim gue. Jadi kayak lebih fokus lagi dan lebih mengenal mereka lebih jauh lagi. Itu strateginya. Dan pasti yang lebih penting, gue ingin anak ini niat bukan cuma sekedar niat, tapi paham akan challenge ini untuk apa gitu. Kayak gunanya mereka melakukan ini tuh untuk apa ke depannya. Itu sih, gue pengen menyadarkan itu sama anak-anak gue, jadi mereka bisa bekerja dengan profesional di kedepannya. Setelah mengevaluasi hasil dari Self Portrait Challenge Top 25, ini saatnya para juri untuk memutuskan siapa sajakah para calon new face yang masuk ke tahap Top 16. Setelah melakukan diskusi yang intens, mereview kembali hasil Self Portrait Challenge mereka, dan mengetahui bagaimana para calon new face bekerja sama dengan para mentor, akhirnya para juri sudah memutuskan siapa sajakah yang masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap Top 16. Tapi sebelum itu, kita akan mengetahui siapa pemenang dari Best Self Portrait Challenge. Best Self Portrait Challenge is Noah. Oke, yang masuk ke tahap Top 16 adalah Tim Rizal, Denny, Kenny, Edrin, Tim Ekene, Trisha, Rinald, Ali, Tim Ranti, Fajri, Esther, Papo, Tim Sari, Hani, Raki, Sri, Kanaya, Noah, Laksmi, Theo. Congratulations Top 16, you guys deserve it. Tapi jangan lengah, karena kompetisi semakin panas, tantangannya pun juga semakin berat. Jadi, do your very best. Untuk para calon new face yang gak masuk ke tahap Top 16, jangan menyerah. Semoga pembelajaran yang sudah diberikan di POMS 3 ini bisa berguna untuk karir kalian ke depannya. Di episode depan, Top 16 akan mendapatkan online development tentang self-branding sebagai model. Dan pastinya akan ada challenge baru lagi.
Saksikan terus POMS 3 YouTube series di YouTube-nya Persona Management setiap hari Selasa dan juga Jumat. Bye! Setelah self-portrait challenge dan hasilnya kurang maksimal, kita mau memberikan kesempatan kembali untuk calon Nifes ini. Karena dinilai masih banyak potensi yang bisa digali, namun belum berhasil meruntuhkan temboknya. Kita berharap kesempatan ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh calon Nifes ini. +1 untuk top 16 adalah Altiara.